Selamat pagi Mas Mary dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Makna dan Arti Sila Ketiga pada Pancasila. Sebelum memperkenalkan, nama saya Mari Eugenia Lintang Putri Rastuti dengan NPM 24622010009. Saya Marcel Agung dengan nomor 24622010006. Saya Claudia Stefani Sitinjak dengan NIM 246200116. Asal kata Persatuan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata dasar satu yang mendapat imbuhan per dan an, sehingga berarti keadaan atau hal menjadi satu, bersatu padu. Makna sila ini menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia, yaitu tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Yang kedua, lambang sila ketiga pada Pancasila. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang menunjukkan perlindungan dan persatuan. Akar-akarnya menjalar melambangkan keberagaman budaya yang bersumber dari satu bangsa. Makna lambang pohon beringin yang pertama, perlindungan dan persatuan. Pohon beringin dikenal sebagai pohon yang besar dan rindang dengan akar pohon yang kokoh. Kalian pernah lihatlah pohon beringin. Hal ini melambangkan persatuan dan kekokohan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda, tetapi tetap bersatu menjadi satu bangsa. Poin kedua, keberagaman yang bersumber dari satu akar. Pohon beringin ini mencerminkan persatuan dalam keberagaman, dengan akar tunggal sebagai simbol dasar yang kuat, yaitu Pancasila, dan akar serabut melambangkan keberagaman masyarakat yang saling terhubung, dan rindangnya pohon melambangkan perlindungan dan kenyamanan bagi semua warga Indonesia. Keberagaman bukan untuk memecah belah, tetapi memperkaya kehidupan manusia, karena pada dasarnya kita terhubung oleh asal-usul yang sama. Oke, kita masuk ke bagian makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama ada persatuan dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman sendiri itu Indonesia tetap bersatu meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, ras, warna, kulit, adat, dan kebudayaan. Dan lanjut dengan kepentingan nasional di atas pribadi atau golongan itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang terakhir ada rasa cinta pada tanah air. Itu sudah jelas ya, karena kita sendiri berasal dari Indonesia, jadi rasa cinta tanah air itu harus sudah terbenam dalam diri tiap orang yang terlahir di Indonesia sendiri. Jadi kita lanjut ke nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Yang pertama itu ada cinta bangsa dan tanah air. Kedua, menggalang persatuan dan kesatuan. Ketiga, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang keempat ada menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Itu seperti menciptakan kerukunan di antara rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang beragam. Yang terakhir ada melahirkan jiwa rela berkorban dan berjuang demi bangsa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan yang terjadi pada sila ketiga Pancasila. Yang pertama ada sikap intoleransi. Sikap intoleransi ini sering kita temui, sering kita jumpai juga dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah ini pernah viral juga di media sosial, di televisi juga. Tidak diizinkannya pembangunan sebuah gereja di suatu daerah. Hal ini tentu menimbulkan berbagai banyak konflik dari pihak umat Kristiani kepada masyarakat yang mungkin di sana mayoritasnya Islam, dan mungkin mempertanyakan kenapa kita tidak diperbolehkan untuk membangun sebuah rumah ibadat yang padahal apabila rumah ibadat itu dibangun tidak akan mengganggu umat muslim untuk beribadat. Kemudian yang kedua, perang antar suku. Perang antar suku ini sering kita jumpai juga dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan juga.
saya sendiri pernah mengalami karena waktu SMP saya punya teman yang Chinese, karena kebetulan saya sekolah di negeri, jadi ada beberapa teman saya yang kalau misalnya dia lewat itu kayak Cina gitu, dan itu tentu walaupun memang itu candaan, kita kan nggak tahu ya isi hati orang itu gimana, beda-beda, dan ini tentunya menimbulkan berbagai banyak pertentangan dan juga bukannya membuat Indonesia makin bersatu, tapi malah makin terpecah belah. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Kalau misalnya kita bayangin presiden kita lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan orang banyak, Indonesia itu nggak akan maju. Tapi kalau misalnya kita bayangin lagi kalau presiden kita mementingkan dan selalu mendengarkan keluh kesah dari masyarakat Indonesia, maka Indonesia akan semakin maju karena mereka mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir ada upaya. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan toleransi. Meningkatkan pendidikan toleransi ini juga kita dibantu dengan kesadaran kita manusia bahwa di Indonesia ini agama itu nggak cuma satu, ada banyak banget agama, dan di lingkungan sekitar kita pun, dalam komplek rumah kita pun nggak mungkin terdiri hanya dari satu agama seperti Islam doang atau Katolik atau Kristen doang. Itu nggak mungkin, pasti tercampur-campur. Maka dari itu meningkatkan pendidikan toleransi antar umat beragama itu sangat diperlukan agar kita tuh bisa lebih menghargai teman kita. Contohnya adalah ketika mungkin saudara kita umat muslim itu sedang puasa, ya kita jangan makan di depannya, untuk kita menghargai dan juga menghormati dia sebagai umat muslim yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum yang adil dan tegas. Di Indonesia sendiri hukum itu masih belum adil dan juga belum tegas. Kalau misalnya kita lihat, itu pernah viral, ada seorang anak pejabat itu yang hanya menerima ganjaran karena telah melukai korbannya, itu tidak setimpal. Hal ini tentu menimbulkan berbagai konflik dari korban ataupun dari keluarga korban, dari mungkin masyarakat Indonesia juga yang merasa kurang puas karena apa yang sudah dilakukan oleh korban itu tidak sebanding dengan ganjaran yang ia dapatkan. Nah, hal ini membuktikan kepada kita bahwa ternyata karena hukum yang tidak adil dan juga masih belum tegas di Indonesia itu membuat Indonesia ini semakin terpecah belah, bukannya malah bersatu. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama. Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya seorang presiden itu lebih mementingkan kepentingan bersama, maka Indonesia ini akan semakin maju. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Terima kasih.